Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 21 Januari 2026 bersama saya Ranika. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Nokaen diprediksi berada di wilayah Laut Filipina sebelah timur Laut Manila dengan kecepatan angin maksimum 35 knot, tekanan udara minimum 1000 hektopascal dengan pergerakan ke arah timur. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, diperkirakan intensitasnya melemah menjadi low pressure area dengan kecepatan angin maksimum 30 knot dan tekanan minimum 1004 hektopascal dengan arah pergerakan ke arah selatan hingga tenggara. Siklon tropis Nokaen tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Laut Filipina, Filipina bagian utara, dan Samudra Pasifik Timur Filipina, serta membentuk pertemuan angin atau konfluensi dan perlambatan angin atau konvergensi di sekitar siklon tropis Nokaen tersebut. Kemudian, bibit siklon tropis 97S diprediksi berada di wilayah Laut Timur. Sistem ini diperkirakan akan cenderung persisten baik, pola sirkulasi maupun kecepatan angin maksimumnya dengan arah gerak perlahan ke barat. Prediksi 24 hingga 48 jam ke depan, intensitas sistem berpotensi kembali menguat seiring memasuki perairan lepas pantai barat Laut Kimberley dengan pergerakan ke arah tenggara. Potensi bibit 97S menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan dalam kategori rendah. Bibit siklon tropis 97S tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah NTT, serta membentuk pertemuan angin atau konfluensi dan perlambatan angin atau konvergensi di NTT dan sekitar bibit siklon tropis 97S tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Selatan, Bengkulu, perairan barat Lampung, Selat Sunda, Banten hingga Jawa Timur, Kalimantan Timur bagian selatan, Sulawesi Tengah, Laut Banda, Laut Arafuru, Maluku Utara, Laut Halmahera Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, Laut Sau, Laut Seram, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Daerah konfluensi ini diperkirakan terbentuk di perairan barat Bengkulu hingga selatan Banten, Selat Sunda, Pulau Jawa, Laut Jawa, Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Jawa Barat, serta potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Jakarta, terdapat juga potensi hujan ringan di Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Tanjung Selor. Potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Kupang dan Merauke, potensi hujan sedang di Mataram, Mamuju, Kendari, dan Ternate, terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan tebal di Manokwari.
Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.